103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Nah, DFM Mania tiba sekarang talk show Inspirasi dan Mandiri ya pagi ini, dan tema kita adalah ikhtiar pesantren Al-Kamal Jakarta dalam menyiapkan SDM yang berakhlak mulia. Ya, DFM Mania dengan semakin kompetitifnya persaingan global, maka negara semakin memerlukan sumber daya manusia atau SDM yang tidak hanya pintar atau berkompeten tetapi juga mempunyai integritas. SDM tersebut diharapkan lahir dari lembaga-lembaga pendidikan. Salah satunya adalah di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta. Sehubungan dengan tema kita pagi ini, DFM Mania ikhtiar pesantren Al-Kamal Jakarta dalam menyiapkan SDM yang berakhlak mulia. Ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Bapak Ustadz Haji Hambali Hendra STMM, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta yang sekarang juga sudah hadir di studio. Terus apa dulu? Assalamualaikum pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nurul. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat, berkah. Sehat Iya. ya. Dan pas banget nih sekarang kan kalau yang kelas SMP kelas 9 lagi ujian-ujian ya Ustadz Yes, ya. betul. Mungkin lagi bingung menentukan mau lanjut kemana nih. Apakah mondok gitu kan. Iya. Nanti kita bakal bahas seperti apa nanti keseharian di Pondok Pesantren Al-Kamal, juga nanti sistem belajarnya begitu ya Ustadz ya. Betul. Dan DFM Mania yang punya pertanyaan nanti bisa langsung aja kirim ke WhatsApp di nomor 0811 99 10 34. Oke Pak Ustadz, kita lanjut lagi ya. Boleh. Kita mau tanya-tanya nih soal pesantren Al-Kamal Jakarta. Mungkin bisa diceritain dulu awal berdirinya dulu dari tahun berapa Ustadz? Yang pasti pada saat berdiri saya belum bangun. Iya. Oke. Berarti udah lama dong. Itu udah lama sekali gitu ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar seluruh radio DFM 103,4 dimanapun berada, alhamdulillah hari ini Allah masih mencucurkan nikmat rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim di radio DFM ini bertemu Mbak Nurul yang luar biasa. Udah nungguin saya dari jam berapa Mbak ya? Jam 7. Iya. Oke, sepintas tentang Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta. Alhamdulillah saya udah hampir 10 tahun berada di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta ini, dan yang pasti kalau berdirinya itu diawali oleh para pendiri bangsa. Di antaranya para pendiri bangsa ini mempunyai ide untuk membuat pondok pesantren yang tidak tradisional. Modern. Nah, itu khususnya dalam pendidikan agamanya, ya kan? Karena semakin ke depan dan tahun semakin bertambah, lalu generasi-generasi muda juga semakin banyak bermunculan, maka pemerintah saat itu menghendaki tumbuhnya pondok pesantren dengan prinsip iptek dan imtak. Ipteknya ilmu pengetahuan teknologi dan imtaknya iman dan takwa. Nah, namun di tengah perjalanannya ada keinginan diadakannya satu pelatihan atau satu sanlat lah dulu bisa dikatakan itu, khusus untuk santri-santri Al-Kamal. Jadi ada ide seperti itu. Nah, dengan demikian tujuannya, outcome-nya ya atau output-nya itu jadi lulusan Al-Kamal itu menjadi satu lulusan dengan komposisi 60-40 bisa dikatakan seperti itu. Wah, 60-nya apa tuh? 40-nya apa tuh? Kan kira-kira seperti itu ya. Karena di pondok pesantren yang pasti dong, ya kan, keimanannya harus lebih di atas segalanya. Karena apa? Pondasi kita dari mulai lahir pun kita sudah diajankan kan, sudah diikomahkan pada saat kita baru lahir di muka bumi ini. Maka dengan adanya Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta ini memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemuda-pemudi, khususnya anak sekolah yang baru dari mulai TK, SD, SMP, bahkan sampai institut. Jadi cikal bakalnya adalah didirikannya Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal ini dari para pendiri bangsa. Di antaranya yaitu ada almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto. Yang itu sebagai Presiden Indonesia, ya kan? Nah, itu diberikan lagi kepercayaannya kepada Bapak Sudarmono SH sebagai dia tokoh nasional yang diberikan kepercayaan
untuk mengelola Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta sebagai pendiri. Oke. Berarti dari sejarahnya ceritanya sudah lama berarti. Tahun 87. Tahun 87. 87. Letaknya di mana, Ustadz? Nah, kalau letaknya yang pasti ada di Jakarta Barat. Nah, Jakarta Barat. Betul, Jakarta Barat itu kan luas ya. Jadi ada ini sebelah mana sih? Nah, sekarang itu lebih mudah karena ada Rumah Sakit Cendana yang mungkin saat ini sedang istirahat sementara. Jadi kita berada di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta. Itu diawali masuknya itu pada saat masuk ke lahannya Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta itu ada Masjid Al-Kamal dan ada Rumah Sakit Cendana. Luas kita ada lebih kurang ada 2 hektar. Luas ya? Luas sekali. Dan jangkauannya pun sangat strategis. Kita berada di tengah kota, jauh dari kebisingan. Karena dari 2 hektar itu, ya bisa dibayangkan, nggak ada suara kendaraan bermotor, nggak ada kebisingan apapun. Jadi benar-benar atmosfernya dibuat untuk memberikan satu kenyamanan di dalam menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh para guru dan para dosennya. Even itu di tengah kota, vibes-nya memang khas pesantren gitu lah. Yes, betul. Ya. Namun saya bilang tidak murni untuk tradisional pesantren karena sekarang gennya itu ya, generasinya itu kan nggak yang pengen kopiahan atau sarungan ya kan? Ya kan? Zaman sekarang udah. Yes. Beradaptasi lah ya. Exactly. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memberikan satu menu yang memang menu ini sudah tidak ada lagi penolakan dari generasi muda saat ini. Jadi kalau dibilang pesantren udah nggak yang pesantren, nggak semua pesantren yang di luar dari ya selama ini kita tahu pesantren itu seperti apa. Namun tidak semua pesantren yang berada di seluruh Indonesia itu yang tradisional, lebih banyak yang ada juga yang latar belakangnya modern jadinya. Kalau dulu pertama didirikan itu masih ada yang mondok. Kita punya ya ada asrama putri, ada asrama putra gitu kan. Itu mereka mondok dari luar kota bahkan luar pulau. Iya. Itu mondok di Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta. Namun dengan bergulirnya waktu, jadi yang mondok ini kok makin sedikit gitu. Mereka lebih nyaman masuk pagi pulang gitu kan. Besok ya jadi seneng itu begitu karena terus terang aja kalau mungkin zaman saya ya yang tahun 80-an mungkin itu ya di pesantren ya mondok yang ketemunya dengan Pak Kiainya atau yang nggak bisa kemana-mana gitu. Sedangkan kalau prinsipnya di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta itu bagaimana masyarakat atau siswa menjalankan pendidikannya itu merasa comfort, nyaman dan tidak ada tekanan, bahkan bisa berpikir yang positif untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi masing-masing kan punya talent sendiri kan yang kita nggak tahu gitu kan. Nah, itu yang kita kembangkan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta. Okay. Sebentar Ustadz, ini saya kayak agak pikir lagi nih. Kalau dari masyarakat awam mungkin pesantren sama dengan mondok dong. Yes. Pemikiran masyarakat awam. Ini mau klarifikasi berarti kalau di Yayasan Al-Kamal sebenarnya full day atau semi pesantren atau semi mondok? Jadi gini, kalau kurikulumnya kita berkolaborasi dengan kurikulum nasional dan kurikulum untuk yang kepesantrenannya. Okay. Namun biasanya itu kan pada mondok gitu kan. Nah, kalau ini kita sudah tidak ada lagi mondok lagi. Full day ya berarti. Full day, betul. Jadi sama seperti sekolah umum, namun kurikulum untuk keagamaannya, terutama Islam itu lebih persentasenya dilebihkan. Oke, jadi seperti itu DFM sudah mengikuti karena kan dari awal tadi Ustadz bilang tidak ini ya, maksudnya tidak tradisional tapi modern. Betul. Sudah mulai full day lagi. Iya. Oke. Ustadz, ini kalau kita bicara visi misi dari setiap sekolah mungkin sama ya. Yeah. Secara umum melahirkan insan-insan yang berpendidikan berakhlak. Tapi lebih spesifiknya kalau dari Yayasan Al-Kamal ini seperti apa visinya? Oke, kalau dari visinya yang pasti dengan adanya Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta ini, itu kan mereka ini para pendiri itu bertujuannya mempunyai maksud dan tujuannya pasti. Nah, maksudnya seperti apa dan tujuannya apa? Jadi mereka ingin berperan serta di dalam mensukseskan pembangunan nasional yang bertujuan untuk membentuk manusia yang Pancasila pada umumnya. Manusia Pancasila itu kita tahu kan dasar negara kita Pancasila, kita harus pegang teguh seperti itu. Iya. Nah itu Muslim yang mempunyai jiwa patriotisme, jiwa Pancasilaisnya yang sangat tinggi. Nah yang berikutnya adalah mereka para pendiri ingin serta meningkatkan
persaudaraan antar umat Islam dalam rangka membina kesatuan dan persatuan bangsa dengan kegiatan karya nyata. Iya. Ada amal solehnya, ada sedekah jariahnya, ada kegiatan-kegiatan agama yang pastinya banyak menimba pahala gitu. Jadi mereka itu ikut serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin umat Islam seluruh Indonesia dengan mengadakan pembaharuan dan pembangunan dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445. Karena kita tidak full seperti pondok pesantren, maka kita harus menimbulkan rasa Pancasilanya harus lebih kuat, ya kan, nasionalismenya harus lebih kuat. Yang pasti negara kesatuan kita, Republik Indonesia harus nggak harga mati ya, pasti harga mati kan? Harga mati. Kira-kira seperti itu. Oke, Ustadz tadi sempat disebutkan bahwa persentase dari IPTEK dan IMTAK itu kan 60-40 ya? Ya. Nah, jadi seperti apa sih komposisinya kalau di dalam pembelajarannya? Apakah 60-40 itu diterapkan dalam pembelajaran, artinya dalam kurikulumnya ya, apa yang dipelajari, atau sebenarnya 60-40 itu secara keseluruhan? Termasuk juga kegiatan-kegiatan di non-akademiknya. Ya, betul. Gitu. Jadi komposisi 60-40 menurut saya nih, penilaian 60-40 sebenarnya nggak juga 60-40. Kadang-kadang 50-50. Bahkan bisa 40-60 pun gitu. Bisa ada kebalikannya. Namun dengan adanya IPTEK dan IMTAK, jadi IPTEK itu kan dengan ilmu pengetahuannya. IMTAK itu dengan keimanan dan ketakwaannya. Manusia tanpa IPTEK pasti dia akan buta semuanya. Iya. Manusia tanpa IMTAK akan lebih buta lagi gitu. Benar, kan. Apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang. Nah, makanya dengan komposisi yang kita nanti lihat kapasitasnya. Kenapa di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal itu mulai dari TK sampai ke institutnya, saya mengatakan di sini bahwa kita one stop education. Oke. Jadi kalau udah di Al-Kamal, udah mulai dari TK di playgroundnya, ya kan? Nah, dari PAUD-nya, terus nanti dia lulus bisa di SD, SD-nya lalu ke SMP. Yang uniknya adalah kita mempertahankan kekhasan dari Al-Kamal adalah mereka minimal lulus dari Al-Kamal, mau itu SD, SMP, SMA, bahkan institutnya, mereka akan cinta kepada yang namanya Al-Quran. Oke. Nah, jadi kalau komposisinya 60-40 ya bisa dikatakan 60-nya lebih banyak kepada keimanannya. Namun tidak menutup kemungkinan banyak juga ilmu-ilmu lain yang ilmu pengetahuan yang kita berikan, yang kita bisa kolaborasi dengan kemampuan dari masing-masing murid dan masing-masing mahasiswa. Oke, gitu. Tapi zaman sekarang juga nih DV Mania ya, kalau misalkan kita lihat di kayak olimpiade gitu yang sains, nggak sedikit loh DV Mania dari pesantren atau sekolah-sekolah katakanlah boarding atau full day keislaman seperti ini yang berjaya. Iya, karena betul. mereka menerapkan itu tadi, penggabungan antara IMTEK dan takwa. IPTEK dan IMTAK. IPTEK dan IMTAK. Yes, nah, gitu. Jadi nggak perlu di masyarakat awam bahwa pesantren sama dengan mondok gitu, sekolah agama doang. Betul, iya betul. Kalau tadi kita udah dijelaskan tentang sejarah berdirinya pondok pesantren ini, DV Mania ya, Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal. Juga tadi sudah diceritakan tentang persentase ilmu-ilmu IPTEK dan juga IMTAK yang ada di yayasan. Sekarang kita mau tahu nih Ustadz, keseharian para siswa-siswinya atau santrinya di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal seperti apa? Dari pagi sampai selesaikan full day ya? Oke. Iya, jadi begini Mbak Nurul. Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal karena tidak murni sebagai pondok pesantren, apalagi yang tradisional ya, kita lebih ke modernnya. Jadi kegiatannya itu ya sama seperti Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah itu yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu memang sekolahnya masuknya ya pagi gitu. Pagi dalam arti kata pagi itu ya kita sudah mulai jam 6.30 pagi itu kita sudah mulai kegiatan. Kalau di SD itu dan SMP ada yang namanya pembiasaan pembacaan. Jadi kalau orang tua murid menginginkan anaknya bisa baca Al-Quran, dalam arti kata baca juz amma deh, yang itu yang juz 30 itu kan orang bilang kan juz amma ya. Nah itu di Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta itu sangat tepat. Karena kenapa? Di pagi hari jam 6.30 kita sudah mulai pembacaan juz ke-30 sampai Anas. Jadi anak-anak murid ini ya, anak-anak didik ini mulai dari jam 6.30 itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka membaca Al-Quran juz 30 itu secara bersama-sama. Sehingga mereka mau tidak mau, senang atau tidak senang,
tapi mereka pasti mendengarkan. Iya. Nah, kekuatan manusia itu kan ada yang dari visual, ada yang audio visual kan, seperti ada yang audio gitu kan. Nah, mereka itu dengan mendengar mau nggak mau walaupun dia tidak berucap, tapi kupingnya tuh pasti mendengarkan. Oke. Ya kan kayak Mbak Nur nih, misalnya ada orang baca surat apa gitu ya, surat Al-Infitor atau ada surat baca Al-Buruj gitu ya. Nggak pernah baca tulisannya seperti apa, tapi dengerin terus lama-lama itu anak bisa hafal sendiri, padahal nggak tahu tulisannya seperti apa. Iya. Bayangkan di tingkatan SD aja, mereka sudah terbiasa mendengarkan itu. Sehingga ini yang saya rasakan ya, sehingga pada saat anak itu mendengarkan satu potongan ayat saja, dimanapun mereka akan ingat, ini Al-Infitor nih ayat 5. Oh, ini Al-Burus nih ayat 5. Ada ayat 10 nih. Oh, ini apa? Al-Lail nih. Wah, ini Al-Kafirun nih. Itu mereka walaupun tidak persis membacanya seperti apa, tapi mereka karena terngiang pernah mendengarkan seperti itu. Dan ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya pasti akan berucap setelah misalnya baca amma yatasaalun, dia akan meneruskan tuh. Karena apa? Walaupun dia sambil main apa-apa, tapi Iya. mulutnya tuh berucap. Ini kayak Nah. barusan yang terjadi, saya ngikutin Nah, gitu. Nah, itu yang mulai dari pagi itu kita pembiasaan, setelah jam 7 mereka mulai masuk kelas masing-masing. Nanti ada sholat duha berjamaah jam 9. Sholat duha berjamaah gitu kan, masing-masing unit SD, SMP, SMA, SMK. Kalau SMK dan SMA itu kita biasakan mereka pergi ke masjid karena kita punya masjid. Oke. Ya kan, masjid yang dibangun oleh Yayasan Muslim Pancasila. Jadi masjid ini hadiah dari almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto. Nah, mudah-mudahan masjid ini bisa memberikan keberkahan untuk Al-Kamal. Nah, jadi kalau pagi itu SMA dan SMK itu datangnya ke masjid. Mereka sholat duhanya di situ. Dan jam 9 sampai jam 9.30 mereka melaksanakan sholat duha bersama-sama. Nah, itu yang pembiasaannya. Siang mereka zuhur 11.30 sudah siap-siap. Jadi pembelajaran itu sudah mulai break. Mereka harus siap-siap tuh ke masjid. Gitu. Nah, itu yang saya bilang tidak 100% untuk yang pondok pesantrennya gitu kan, tapi kegiatan-kegiatannya itu kita ambil dari kegiatan yang selama ini diberlakukan oleh pondok pesantren. Jadi mulai dari pagi jam 6.30 sampai mereka pulang jam 2 karena ada ekstrakurikuler gitu ya. Nah, itu mereka masih dilakukan pembiasaan-pembiasaan untuk membaca Al-Quran. Jadi mengingatkan lagi. Lalu nanti pas pulang mereka mungkin ada agendanya. Besok baca ini ya. Besok ini jangan lupa dipersiapkan semuanya. Nah, itu yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta dengan anak didiknya. Bagaimana dengan mahasiswanya? Karena ada institut. Wah, lebih hebat lagi. Hebatnya seperti apa? Saya merasakan ini sudah jalan hampir berapa tahun ya? Saya lupa itu ya. Nah, itu di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, karena lingkungan kita adalah lingkungan Yayasan Pondok Pesantren, ya kan, orang tua kita kita menganggapnya Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta itu orang tua kita. Iya. Jadi unit SD, SMP sampai situ adalah anak-anaknya, sehingga kita takzim kepada orang tua kita di pagi hari jam 5 Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal melakukan yang namanya pembacaan tadarus Al-Quran. Bagaimana tuh bisa orang datang tuh di waktu jam 5, bayangkan mahasiswa jam 5, oh my god gitu. Iya. Ya kan, astagfirullah, jam segitu kan lebih enak tidur lagi, mungkin setelah sholat subuh tidur lagi. Nah, kita mengadakan yang namanya tadarus baca Al-Quran Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, menyesuaikan tanggal. Jadi kalau sekarang tanggal berapa? 6, tanggal 6. Maret. Berarti juz 6 kita baca selama 1 jam. Okay. Itu bergantian dengan mahasiswa. Nah, mahasiswa yang merasa belum bisa, dia bisa memberanikan diri di situ. Nah, kita ada kelas khusus. Pada saat, Pak, saya kayaknya belum bisa nih, Pak, bacanya belum lancar. Kita ada kelas khusus. Jadi ada persiapan kelas untuk dia bisa tampil di setiap subuh itu. Dan sekarang sampai yang mau baca itu berebut. Itu kalau kita buka di chatnya ya, karena kita online, Mbak. Jadi kita online melalui Zoom gitu ya. Nah, itu mereka tuh, Pak, saya baca ya. Pak, saya baca. Kalau kita bagi itu ya, rata-rata kan kita kalau baca 1 juz itu ya 20 halaman atau 10 lembar gitu ya. Nah, ini ngebaginya kadang, wah, ini baru baca 1 lembar udah nungguin lagi. Nah, akhirnya di situ mereka berlomba-lomba dengan bagaimana caranya mereka bisa ngumpuni baca Al-Quran itu bisa lebih baik. Jadi udah nggak malu lagi, Mbak, karena apa? Mukanya kan kelihatan. Zoom. Kan lagi Zoom gitu kan. Pak, maaf ya, saya matiin kameranya. Ya silakan, yang penting kita butuh suaranya. Nah, di situ pun ada koreksian. Awas itu
nggak boleh diguna. Itu ikhfa loh. Ayo, itu bacanya harus bagaimana, itu panjangnya 4 harokat. Nah, jadi mereka merasa termotivasi. Jadi sampai setelah selesai jam 6 atau 6.30, mereka selesai, mereka melakukan kegiatan masing-masing. Yang lebih saya terkagum-kagum, Mbak ya. Ada mahasiswa ini yang kalau pagi itu harus berangkat belanja ke pasar. Mungkin dia punya usaha gitu segala macam ya. Bayangkan, dia chat ke saya, Mbak, Ustadz, mohon maaf, saya ke pasar dulu ya. Nanti di dalam perjalanan saya monitor kok. Subhanallah, saya bilang. Jadi kalau hidayah itu dijemput, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Mbak kegiatannya. Bisa lewat Al-Kamal. Yes, that's right. Tadi sempat disinggung perguruan tingginya sains dan teknologi. Betul. Padahal ini yayasan pondok pesantren. Ada lagi nggak jurusan lain, Ustadz? Kalau institutnya memang namanya Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Oh, berarti banyak ya? Banyak. Jadi fakultasnya ada 2, lalu di bawahnya ada 8 prodi. Semuanya latar belakangnya sains. Teknologi industri, teknik sipil, teknik kimia, farmasi, sistem informasi, informatika, terus ada lagi teknik mesin. Jadi semua teknik. Banget ya, sains. Yes. Saintek banget. Kirain tuh kayak UIN gitu ya Ustadz ya. Iya. Fakultas dakwah, tarbiyah gitu kan. Bisa dibayangkan Mbak Nurul, orang sains loh, orang teknik nih. Kalau dulu zaman saya kan Sabtu seru. Kalau anak STM nggak berantem tuh kayaknya nggak seru gitu kan. Nah ini bayangkan kita punya latar belakang sains, tapi keilmuan tentang imtaknya itu tidak kita lepas. Okay. Dan itu pun di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal itu dimajukan Mbak. Maksudnya dikembangkan terus tentang pengkajiannya, tentang kita ada ngaji kitab yang rutin di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta itu setiap hari Kamis. Jadi ada 2 kitab yang kita bahas dan itu dipandu oleh Kiai Haji Suherman Mukhtar, salah satu pendiri dari Pondok Pesantren Al-Islah gitu ya. Nah itu dia saya lupa namanya. Nah itu dia membuka pondok pesantren gratis untuk yang mau mukim. Nanti setelah lulus dari situ, dia baru ke Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Jadi keilmuan tentang imtaknya itu terus melekat. Jadi dimanapun dia kuliah, apalagi di ISTA, itu lebih ada kesempurnaan di situ. Oke, baik. Ustadz, sekarang kita mau tanya tentang metode pembelajarannya. Apakah ini mengikuti Kemdikbud? Kalau misalkan iya, sekarang yang sedang dijalankan metode pembelajarannya seperti apa, Ustaz? Kalau yang tadi seperti saya bilang ya di awal itu bahwa kita mengikuti kurikulum yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, namun kalau dibilang lebih spesifiknya seperti apa, memang saya tidak menguasai untuk mata pelajarannya seperti apa. Namun kalau saya bilang yang tadi 60-40 di keimanannya seperti apa, terus imtaknya seperti apa. Nah, itu diterapkan di dalam semua lini pembelajaran. Jadi misalnya mereka sedang sekolah apa nih? Pada saat hari ini dia pelajarannya tentang matematika nih. Nah, itu ada yang dimasukin tuh oleh guru-guru mereka. Siapa sih penemunya matematika itu? Ya kan, fisika itu siapa sih? Terus penemu siapa? Penemu Muslim siapa lagi nih yang telah berkiprah di dunia ini? Nah, itu yang mendapatkan model. Ya, betul. Yang mendapatkan Nobel segala macam. Nah, itu kita mengikuti kurikulum yang ada di Kemendikbud. Oke, berarti sebenarnya kalau untuk pembelajarannya metodenya sama. Metodenya sama. Hanya saja itu materi-materi keislamannya tetap melekat, baik itu yang di akademik maupun non akademik. Ya, betul. Dari masuk sampai pulang sekolah. Yes, betul. Apalagi ya Ustadz ya. Apalagi? Udah sempurna ya Ustadz ya. Insya Allah. Untuk melahirkan insan-insan yang pintar, ya kan, yang cerdas, tetapi juga berintegritas dan berakhlak. Betul. Sekarang jumlah muridnya ada berapa Ustadz? Kalau ini perkiraan ya, perkiraannya itu sekitar 1.000 lebih ya. Terdiri dari apa? Dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Yang lebih banyak itu dominan lebih di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Jadi mahasiswa kita yang hampir ribuan di situ, ya kan. Jadi ya untuk yang SD, SMP ya sekitar 500 sampai 600 siswa saat ini.
Justru yang banyak di perguruan tingginya ya Perguruan Ustadz ya, tingginya, mahasiswanya. betul. Karena kita ada 8 prodi itu, Mbak Nurul. Oke, oke. Sudah diterangkan tadi di segmen sebelumnya ya Ustadz ya, Ya, tentang metode pembelajarannya, terus juga di jenjang pendidikannya, kegiatan siswa-siswinya dari masuk sampai pulang sekolah. Tadi sempat disinggung juga tentang ekskul ya Ustadz ya. yes, betul. Itu seperti apa kalau ekskul di Al-Kamal? Ya, kalau ekskul ya sebenarnya kalau dari dunia pendidikan ya standar lah ya. Mm-mm. Seperti adanya ekstrakurikuler futsal sekarang kan anak-anak itu Iya. kan. Terus ada yang kita punya lapangan bola, Mbak. Oke. Kita punya lapangan bola yang lapangan bola itu bukan futsal. Jadi karena tanah kita itu tanah wakaf kita adalah 2 hektar gitu ya. Itu ada lapangan bolanya. Nah, selain lapangan futsal, lapangan bolanya, terus ada lapangan basketnya, lapangan volinya untuk ekstrakurikuler. Terus kalau dari SD SMP itu ada taekwondo, terus ada yang pencaksilat. Lalu kemarin kita sempat membuka yang ecer atau memanah. Memanah, betul. Nah, karena kita harus mempersiapkan tempatnya juga, ternyata peminatnya itu banyak juga ya, karena senang dia. Mereka tuh dengan melakukan memanah itu, apalagi kalau dibilang katanya ini olahraganya sunnahnya Rasulullah gitu kan ya, Itu seperti itu. konsentrasi ya. Konsentrasi betul. Nah, saya pernah ikut salah satu komunitas ecer ya. Itu memang nggak sembarangan untuk kita. Ini salah satu ekstrakurikuler kenapa kita lakukan ya. Itu bukan hanya untuk olahraganya, tapi mulai dari kesabaran, konsentrasi, ya kan kita nggak boleh pada saat melakukan satu kegiatan itu pikiran kita tidak fokus. Nah, dengan saya melakukan olahraga memanah itu kita dilatih. Apalagi kalau disebutnya pada saat anak panah itu terlepas dari busurnya. Nah, itu kan berarti kan kalau kita sudah jalan jangan pernah kita mundur. Iya. Jadi harus terus ke depan. Nah, itu kira-kira filosofinya seperti itu. Nah, itu yang kita belum sempat menjalankan lagi, tapi next kita akan pertimbangkan lagi untuk bisa menambah satu ekstrakurikuler lagi. Oke, jadi kalau dari ekskulnya juga sudah aktif ya, Betul. Ustadz ya. Kalau dari yang keagamaannya kita ada hadronya ada, marawisnya ada, terus ada yang nagom. Nagom itu seperti baca Al-Qur'an tapi dengan lagu. Ya kan seperti yang ada di lomba-lomba festival seperti itu kan, ada yang baca Al-Qur'an. Nah, itu ada lagi ekstrakurikulernya seperti itu. Jadi nggak ketinggalan gitu ya. Iya. Tetap memadukan iptek dan imtak tadi Yes, ya, Ustadz, betul. ya. Kalau kita ngomongin tentang fasilitas sarana dan prasarana di Al-Kamal seperti apa, Ustadz? Ya, kalau untuk sarana prasarananya yang pasti ya sekarang kan dunia pendidikan kan memang harus punya yang namanya tempat praktikum IT, ya kan? Laboratoriumnya, terus harus ada kita ruang kreatif pun ada khusus. Oke. Ada ruangannya yang memang itu untuk menggali bagaimana jadi kita dinilai bagaimana sih kemampuan membaca Al-Qur'an kita. Nah, itu nanti bisa di-screening tuh oleh para guru-gurunya. Jadi kita bisa tahu, oh kita di level ini loh. Kita udah baca ini, artinya nilainya hanya di sini, berarti kita harus mendalami lagi. Nah, itu ya, seperti itu, Mbak. Oke, jadi kalau untuk sarana prasarana juga sudah lengkap ya Ustadz ya? Ya. Semuanya sudah mensupport untuk menunjang pembelajaran. Sekarang lagi rekrutmen ya Ustadz ya? Betul, lagi PPDB sekarang ya. PPDB. Iya. Penerimaan penerimaan. Pokoknya itulah rekrutmen untuk siswa-siswi baru. Seperti apa Ustadz? Sudah mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Sebenarnya kalau penerimaan PPDB itu ya, peserta didik baru itu kita sudah mulai buka itu dari bulan Desember tahun lalu. Bahkan November, Desember kita sudah mulai buka. Namun puncaknya itu kemarin di akhir bulan Februari, itu untuk SD ya. Untuk SD itu ada open house. Jadi ada open house, ada kegiatan yang itu melibatkan sekolah-sekolah, kan karena SD berarti kan pangsa pasarnya itu TK atau playgroup gitu ya, untuk dia bisa sekolah di kelas 1 SD. Nah, itu diundang beberapa sekolah yang memang dia harus tahu sekolah di SD Al-Kamal ini kira-kira cocok nggak untuk anaknya. Ada yang di situ udah pengen masuk sekolah aja gitu kan, karena kita mengadakan banyak macam-macam lomba kan. Pada saat open house mereka melihat ruangannya, terus guru-gurunya yang sangat ngayomin, nggak yang menakutkan gitu kan. Nah, sehingga anak-anak ini merasa betah seperti rumah keduanya gitu loh. Iya. Jadi kalau berlama-lama di sekolah Al-Kamal tuh kayaknya nyaman kok. Di sini enak. Habis pulang itu anak-anak tuh biasanya nggak langsung pulang, Mbak. Apalagi nunggu jemputan. Yang main bola, yang main apa segala macam. Tapi tetap diawasi oleh
pendidiknya gitu. Jadi nggak dilepas seperti itu aja. Nah, dengan adanya banyak ekstrakurikuler, mereka itu tidak langsung pulang gitu kan, tapi mereka masih tetap bisa bersosialisasi. Bahkan ada yang main ke kampus, anak-anak SD itu, karena apa, ngeliatin kampus, wah ini ada kampus gitu kan, Penasaran nih. penasaran kan, karena ya mungkin bisa kejadian juga mereka itu pernah melihat kampusnya ISTA, suatu saat dia bisa sekolah di ISTA juga, mungkin SMP-nya tidak di Al-Kamal gitu, tapi dia tertarik hatinya untuk kuliah di Al-Kamal, ya itu bisa terjadi. Oke, berarti Iya. sekarang masih rekrutmen Sampai kalau nggak salah bulan April, Mei ya. Biasanya pendaftaran itu kan di Oke. Juni itu ya. Penerimaan murid negeri ya. Biasanya kan di bulan-bulan itu ya. Oke. Gitu. Jadi di FMN nanti bisa kepoin aja langsung sosial medianya atau websitenya ada ya Ustadz ya? Iya, dan pengajar kita alhamdulillah Mbak, itu kita 60% itu S2. 60% S2, 20%-nya S1, lalu untuk S3-nya kita ada 10%. Nah, ini S3-nya akan lebih banyak di institutnya. Iya, Ya kan, betul. Nah, untuk pengajarnya di Yodido itu kita sudah S2 Oke. gitu. Jadi ya lebih lebih bukan menjanjikan, namun lebih bisa mengarahkan sesuatu hal yang lebih bisa komprehensif lagi di dalam memberikan ilmunya kepada anak didiknya. Seperti itu deh Ustadz, ini jadi banyak pertanyaan juga sih, pengen sekolah di Al-Kamal. Ada nggak Ustadz semacam beasiswa atau bantuan-bantuan pendidikan yang tersedia di Al-Kamal? Oke, kalau beasiswa memang kita kan kalau untuk Dikdasmet ya, pendidikan dasar dan menengah, itu kan biasanya mereka mendapatkan beasiswa dari pemerintah ya. Iya. Nah, itu kan memang kita menerima terus setiap tahunnya itu ada. Namun kalau untuk institutnya itu sekarang ini kan ada kita tidak sebanyak yang tahun-tahun sebelumnya. Namun beasiswa itu ada. Kalau yang tahun sebelumnya kita ada yang namanya beasiswa mandiri. Ya, beasiswa mandiri ini juga banyak membantu mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak mendapatkan dari pemerintah, namun dia mendapatkan dari salah satu organisasi atau yayasan yang mereka mempunyai anak asuhnya ingin dikuliahkan, mereka bawa nih misalnya ada 10 orang dari yayasan apa gitu ya. Ini diberikan kepada Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal dengan biaya dari mandiri. Oke. Gitu. Jadi memudahkan. Nah, biasanya itu kerjasamanya oleh yayasan-yayasan. Jadi, ya mohon maaf ya, ada yang anak yatim piatu, anak yatim yang mungkin kekurangan dana, ya kan tidak bisa kuliah dengan dana yang besar. Nah, itu dibantu oleh yayasan yang kerjasama dengan kita juga. Oke. Gitu. Jadi ada affiliate-nya di situ. Kalau dengan pemerintah tadi Ustadz? Ada yang juga. Pemerintahnya ada juga. Jadi sekarang pun kita masih menerima yang dana KIP untuk yang mahasiswa bantuan dari pemerintah, kita masih jalankan. Kuliah juga masih ada. Masih ada. Jadi begitu deh Feman. Karena kan tadi institut ya Ustadz ya. Iya. Jadi pastinya bisa terafiliasi dengan kuliah juga tadi. Betul. Kalau masalah pendidikan, biaya yang penting kan niatnya dulu ya Ustadz. Betul. Menimba ilmu. Iya. Gitu. Ustadz, seperti apa harapannya Ustadz untuk Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta ke depan? Iya, kalau harapan kita sih, kita berharap kita yang bukan yang terbaik, namun kita salah satu yang terbaik dipilih. Jadi para orang tua yang mempunyai anak untuk sekolah di SD, SMP, SMA, SMK, bahkan yang institut, bukan hanya latar belakang kebesaran dari yayasannya, kebesaran dari sekolahnya, dia mempunyai fasilitas apa segala macam. Namun yang lebih utama di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta adalah menanamkan iman dan ketakwaannya. Terlalu banyak ipteknya malah bahaya juga. Benar. Terlalu banyak imtaknya juga nanti malah repot. Nanti saya bilang kan bisa gelap nih semuanya gitu kan, tidak ada keimanan dan ketakwaan. Maka semuanya itu harus di-blend menjadi satu. Nah, nanti lulusannya itu satu lulusan. Mereka adalah siswa atau mahasiswa yang lulus dari Al-Kamal Jakarta dengan mempunyai iman, iptek dan imtaknya yang semua dibutuhkan oleh yang saat ini ada. Kita lihat adalah dunia semakin berkembang. Ya. Seperti itu. Jadi antara iptek dan juga imtaknya harus balance. Yes, betul. Harus balance. Nanti outputnya atau outcome-nya dari Al-Kamal semoga nanti bisa menjadi cikal bakal pemimpin bangsa ya Ustadz ya. Oke, insya Allah. Insya Allah. Ustadz, ini terakhir mungkin pesan-pesannya untuk pendengar kita Yayasan Mandiri, khususnya mungkin pendengar kita ada nih yang masih abu-abu, ragu-ragu memilih melanjutkan pendidikan di mana. Iya, kalau seperti yang tadi saya bilang ke Mbak Nurul bahwa
harus cerdas dalam memilih. Iya, benar. Jadi jangan tergiur oleh tampilan, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, harapan kami, apalagi dengan adanya kita sebagai bisa dikatakan anak asuh dari Mandiri gitu ya. Nah, banyak harapan-harapan yang kita bisa sangkutkan harapan itu kepada Mandiri. Mungkin harus diberi kesempatan kepada yang muda-muda ini untuk bisa berkreasi. Karena kita harus bekerja dengan cerdas, kita harus bekerja juga dengan tuntutan kemampuan kita masing-masing, sehingga nanti dengan adanya kerjasama dengan Mandiri ini, kita bisa lebih besar seperti besarnya harapan para pendiri-pendiri yang terdahulu, yang mereka menginginkan adanya IPTEK dan IMTAK ini bisa menghasilkan putra-putri bangsa yang berkualitas, sehingga kita bisa bertarung di depan di masa yang akan datang dengan negara-negara yang ada di luar sana. Jadi lebih ke tarafnya internasional. Seperti itu, Mbak Nurul. Oke, DFM Mania, jadi buat kalian yang masih bingung pilih kuliah atau juga melanjutkan pendidikan ke tingkat SD, SMP, SMA, SMK, semuanya institusi, silakan aja DFM Mania bisa dikepoin Instagramnya atau juga di sosial medianya ada ya Ustadz ya? Ada, langsung aja. Kalau klik aja Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta, nanti ada websitenya di situ, ada institutnya, ada SD-nya, SMP-nya, udah one stop education. Harapan kita semuanya semoga mendapatkan pendidikan yang terbaik lah ya Ustadz. Amin, ya. Cerdas memilih DFM Mania, semoga bermanfaat semua obrolan kita dari segmen 1 tadi sampai terakhir. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Sama-sama Mbak Nurul. Untuk sharing sessionnya. Kapan-kapan kita diundang main ke sana Ustadz. Insya Allah. Amin. Buat lihat-lihat ya Ustadz ya. Oke. Terima kasih banyak DFM Mania juga Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal. Nanti videonya kita post juga di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru dan juga Ustadz pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.